Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Ferdiansyah dari kelas Python Data Science Center ke 633 ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang final project saya yaitu di sini kita membuat analisis dataset rumah ya gitu untuk kebutuhan tempat tinggal. Jadi ini permasalahannya yang pertama yaitu Mr. C ingin memilih rumah dengan dataset yang sudah ada begitu dan ada beberapa kriteria yang diajukannya. Nanti akan dijelaskan di akhir. Jadi yang pertama di sini ini untuk import library. Jadi lalu selanjutnya data itu dicek dulu. Apakah di sini tipe datanya seperti apa ya? Jadi integer, float, gitu. Lalu ada satu data yaitu dengan kolom date, tipe datanya perlu dirubah dari objek ke datetime. Nah, ini sudah sesuai semua. Lalu untuk yang selanjutnya dicek eh, untuk count standar deviasi ini untuk cek saja. Untuk jumlah kolom apakah ada apa namanya null value itu atau missing column di sini dicek, maka ini adalah hasilnya. Jadi untuk tiap kolom di sini missing value-nya 0 ya. Untuk jumlah datanya sendiri ada sekitar 4.600 data gitu. Lalu selanjutnya cek duplikasi dan ternyata di sini ceknya tidak ada duplikat data sama sekali. Jika dirasa cleaning datanya cukup, maka masuk ke EDA, yaitu exploratory data eh, apa ini? Exploratory data analysis. Oke. Di sini saya membuat 5 EDA. Yang pertama ini untuk distribusi harga. Untuk harga ini yaitu bisa dibilang cenderung lebih murah ya, scale ke kanan gitu. Lalu untuk yang kedua itu adalah hubungan harga dengan luas ya, luas tanah gitu ya. Jadi di sini luas bangunan. Luas bangunan itu semakin luas bangunan maka harganya semakin mahal itu berbanding lurus. Lalu untuk yang ketiga yaitu hubungan atau korelasi tiap-tiap kolom dengan kolom yang lain. Di sini ada indikatornya, yaitu semakin merah maka semakin eh, lekat ya hubungannya. Contohnya di sini ada square feet above dan juga square feet living. Jadi square feet above ini yaitu luas bangun di atas tanah itu memiliki korelasi kuat dengan square feet living, yaitu luas bangunan. Lalu untuk yang keempat, ini adalah hubungan beberapa itu ya kolom ya antara harga luas bangunan lalu jumlah apa namanya kamar tidur dan juga jumlah kamar mandi. Nah di sini bisa dilihat untuk yang kamar tidur dan kamar mandi itu tidak seberapa mempengaruhi harga. Jadi walaupun di sini ya contohnya ya kamar mandinya itu lebih banyak, maka kisaran harganya itu ada di sekitar sini saja seperti itu ya. Yang mempengaruhi mungkin ya antara itu luas bangunan dengan harga. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah hubungan antara apa namanya tahun dibuat dan juga harga. Bisa dilihat di sini. Tiap tahun ini untuk harga itu cenderung stabil ya. Jadi tidak ada peningkatan yang signifikan. Jadi sekitar antara di apa titik 0,0 hingga 0,5 saja harganya di tiap tahun ini. Oke, mungkin ada beberapa ya sedikit sekali yang harganya mahal tiap tahun naik gitu ya. Oke. Lalu untuk yang tadi itu Mister Choi itu memiliki dua kriteria ya. Yang pertama itu rumah yang dibangun minimal 1900 di tahun 1990. Jadi di sini bisa dilihat ya. Untuk datanya seperti ini. Ini ada beberapa informasi yaitu yang pertama di tahun rumah itu berada di tahun 2014 semua. Oke. Lalu untuk apa namanya? Yang lain-lainnya ini kisaran ya. Ini untuk lantai ya. Lantai itu ada di kisaran satu lantai hingga 2,5 lantai. Nah, seperti itu. Oke, lalu untuk yang kedua, ini jika memang ada rumah yang dibangun di tahun sebelum 1990, minimal itu pernah direnovasi sekali setelah tahun 2000. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Seperti ini, ada 10 rekomendasi dan bisa dilihat di sini hubungannya ya. Hubungan poin satu dan poin 2 ini adalah rumah yang dipilih sebagai rekomendasi itu adalah rumah yang ada di tahun 2014. Untuk dibangun pertama kalinya yaitu ya memang berbeda-beda. Tapi untuk tahunnya itu semuanya di 2014. Seperti itu.
Oke, mungkin sekian dari penjelasan final project saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dicerna ya. Terima kasih.